Oke, saya lanjutkan pembahasan tentang unit AC. Ini yang di bagian indoor. Sekalian membahas tentang ketika Anda punya AC terus nggak dingin gitu, nggak sejuk, nggak sejuk. Nggak sejuk itu ada beberapa faktor, yang terutama bisa karena kotor. Ingat, karena kotor. Yang pertama. Yang kedua, bisa karena bocor freon. Bocor freon itu ada beberapa titik dan tidak hanya di satu titik ya. Bisa dikarenakan di evaporator, bisa dikarenakan nepel atau sambungan, bisa dikarenakan pipa, bisa dikarenakan unit outdoor. Bocor itu harus dicari dulu. Ketika ada bocor freon, dicari dulu di mana titik bocornya. Ketika titik bocornya belum ketemu, maka freon itu ditambah lagi, boncos saya, sampai boncos. Makanya titiknya bocor dicari dulu. Misalkan, ini saya anggap karena di bagian evaporator tekanan yang paling besar diterima di bagian uben, di sini. Ini mau ketika dibuka, ya di sini ada yang namanya uben tekukan. Nah ini dia yang menerima tekanan terbesar, yang sering sekali terjadi kebocoran freon di titik-titik ini. Kalau di bagian tengah ada tapi jarang. Bisa di sini, bisa ditekukan sebagian sini. Ini. Gitu. Ketika Bapak Ibu ya ada teknisi ke rumah terus mengecek. Nanti ini misalkan ada hijau-hijau seperti ini nih. Hijau. Saya dekatkan ya. Kameranya saya dekatkan. Nah, ada bercak hijau ini dan oil di sebelah sini, bisa dikemungkinkan ini bocornya ada di daerah sini, gitu. Oke. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Itu teknisi. Nah, sebagai gambaran Bapak dan Ibu, jika saya mendapatkan kasus bocor di indoor maupun di outdoor ya, itu saya tekan dulu. Nanti saya tenggelamkan di air biar ketahuan ada bocor apa enggak. Itu untuk memastikan, misalkan saya menganalisa, kemungkinan ada di sini nih, gitu. Nah, ini unit saya turunkan di bagian ini, saya cek. Nah, mengeceknya bagaimana? Ini hanya sebagai gambaran ya. Saya cek. Ini sebagai gambarannya Bapak Ibu ya. Ini unit evaporator yang tadi. Ini saya akan tekan menggunakan kompresor. Ini ada air untuk ngetes apakah dia bocor atau tidak, gitu. Memastikan benar nggak sih bocornya di situ, gitu. Saya akan tekan di 500 psi. Saya pernah mekan di 300, 400 nggak ketemu. Bagi yang bocor-bocor kecil ya. Kalau yang bocor-bocor kecil, makanya sekarang kalau saya menemukan hal serupa atau bocor di indoor, saya tekannya pakai 500. Saya tekan menggunakan kompresor ya sampai 500 psi, ya minimal 450 lah.
Nah, ini dicelupkan ke air. Ketika nanti bocor, dia akan ada yang gelembung-gelembung gitu. Gelembung-gelembung, blumuk gitu. Ketika tidak ada yang bocor ya berarti nggak gelumuk-gelumuk gitu. Bahasanya sederhananya seperti itu. Ya, saya dekatkan karena saya curiga ada kebocoran di indoor, makanya saya pompa. Ini udah mulai lumuk tapi masih palsu gitu. Saya belum meyakini itu. Ketika nanti ditekan sampai 500 PSI ya kemungkinan akan ketahuan. Mohon bersabar biar tahu. Ya memang ribet sekali. Kalau kita menemukan bocoran itu sangat ribet sekali. Tapi ya bersabar. Oke. 450. Kompresornya sampai ngeden-ngeden wes. Siap. Oke, saya tutup di 500 PSI. Aduh, lebihan. Nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Nih, 500 PSI ya. 500 PSI. Ada gelembung-gelembung. Coba saya dekatkan lagi. Coba tahu terlihat. Oke. Kemungkinan kecil sekali itu ya, lembung-gelembungnya. Bocornya kecil banget. Mudah-mudahan benar ada di indoor. Halo. Kelihatan nggak? Kecil banget ini yang satunya. Tuh, satu. Ini kecil banget. Ini satu. Kecil. Kecil sekali. Kelihatan nggak di kamera ya? Kecil banget ditemukan. Oke.